وأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا ومشايخنا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا الأرواح الموقفين والمنفقين والمؤسسين والمعلمين لهذا المعهد ونخص خصوصا روح حج عثمان الشريف بن حج محمد وإلى روح حج شهراني بن حج عبد السلام وإلى روح أبو حج آسيا بنت إدريس وإلى روح أبو أمسان بنت أحمد وإلى روح أبو حج مصلية بنت سمان شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekali lagi kita bacakan surat Al-Fatihah. Ini hari ini tadi setelah zuhur saya dapat telepon dari Bapak Haji Rojudin dan Ibu Haji Halimah. Ini tentu pada minggu lalu beliau telah menyerahkan uang 15 juta rupiah buat Pondok Pesantren Darul Hijrah. Dan tadi dia telepon ke saya, Bapak Haji Rojudin dan Ibu Haji Halimah ini mewakafkan tanah di Cianjur selebar 300 meter dengan total 45 juta rupiah. Dan ini tentu beliau menitip pesan ini pahalanya buat almarhum Haji Abdul Qadir bin Haji Ali, almarhumah Ibu Hajarumnah binti Haji Tancik, almarhum Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya, Ibu Hajah Zubaidah binti Ahmad dan Ibu Hajah Maryam binti Maimun. Kita doakan mudah-mudahan yang dimaksud almarhumin wal marhumat Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburnya, Allah terangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya. Dan kita doakan juga mudah-mudahan yang telah berwakaf buat Pondok Pesantren Darul Hijrah, Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya, Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya, Allah kabulkan segala doa-doa dan hajat-hajatnya ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العممي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم مصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم
يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته أجمعين. أما بعد. Para hadirin, para santri, santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dikasih modal oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitulah hidup, dan mudah-mudahan hidup ini sebagai rasul mal, sebagai modal kita untuk menambah keuntungan di akhirat kelak, dan mudah-mudahan segala apa yang kita kerjakan ini mengundang maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bersalawat kepada beliau, mengamalkan ajaran, tuntunan dan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berbicara tentang al-arif billah. Al-arif billah, apa itu yang disebut dengan al-arif billah? Al-arif billah itu adalah orang yang memang dia itu bukan karena melihat nikmat atau penyakit sehingga dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah dia orang yang dipengaruhi oleh keadaan dan lingkungan, tetapi dia adalah orang yang mana cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Kalau melihat langit, ingat Allah. Melihat bumi, Allah. Jadi melihat segala sesuatu itu adalah Allah. Dan tidak ada petik dalamnya ketika dia mencapai sesuatu, dia mengatakan dirinya, tetapi itu adalah karena Allah. Duduknya dia dalam ibadah, itu Allah. Karena itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dipentingkan oleh al-arif billah, al-arif itu adalah bagaimana dia bisa menunaikan hak sebagai seorang hamba, dan bagaimana dia bisa melaksanakan segala bentuk kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya, Rabbnya. Dia adalah seorang ubudiyah, seorang hamba. Jadi seorang hamba yang betul-betul ta'zim, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia disuruh berat atau disuruh ringan, atau dikasih upah, enggak dikasih upah, itu enggak dipikirin oleh al-arif billah. Dia seorang hamba harus beribadah kepada Allah, dia kerjain semata-mata karena Allah, bukan karena ingin mencapai kenikmatan. Zikir baca ini 10.000 supaya dapat B. Sikiran kayak begini supaya bisa jalan di atas air. Sholat, puasa supaya bisa terbang di atas udara. Enggak ada pikiran al-arif billah begitu. Dia hanya menuntaskan kewajiban dia sebagai seorang hamba kepada yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa pamrih,
Tidak ada tuh keinginannya dalam dirinya itu bahwa dia pengen masuk surga. Apalagi dia berhak untuk mendapat ganjaran pahala. Itu haknya Allah. Terserah Allah mau kasih pahala, mau nggak kasih pahala. Yang penting saya jalanin tugas saya sebagaimana saya adalah seorang hamba. Itu umumnya al-arif billah. Maka tentu hal yang demikian ini adalah mungkin kita berat untuk menerima pelajaran ini. Banyak hal yang paling penting adalah dimana sering orang kata di al-arif billah. Ini al-arif billah. Jangan gampang-gampang menyebut kalimat al-arif billah. Hampir lagi kita yang masih begini masih banyak lekat dengan urusan dunia. Maka ini sambungannya. Kalau kemarin dia itu adalah umumnya adalah tugas dia adalah muhimmahnya dia adalah itu menekankan ubudiyatuh lillah, penghambaan dirinya kepada Allah, dan dia berupaya untuk menuntaskan tugasnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rububiyah. Nah, kemudian lantas bagaimana jiwanya berkenan dengan khauf dan raja. Karena ini penting buat kita, khauf dan raja. Biar kita bisa terqiyah, minimal kita tahu bahwa kita nggak bakal sempurna. Tapi kita berusaha untuk bisa lebih sempurna. Biar kita tahu bahwa ada di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebabkan kita punya rasa takut. Rasa takut modelnya kayak gimana? Di mana hati kita itu menciut. Maka ungkapan pada hikmah yang ke-78, al-hikmah al-thaminatu wa sab'un, Bismillahirrahmanirrahim, khabataka bihaitsu la yubqika ma'al basti wa basataka bihaitsu la yatrukuka ma'al qabdi wa akhrajaka anhuma kay la takuna li syai'in dunahu. Ini harus tahu dulu sikap apa itu al-qabd, apa itu al-bast. Kalau kita ini kan semuanya penuntut ilmu, yang penting pertama tahu dulu. Karena untuk bisa menjadi amalan ini memang untuk mengenalkan siapa yang al-arif billah. Qabadaka, al-qabd. Kita sering baca ayat-ayat Asmaul Husna, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Aziz perkasa, Al-Jabbar, Al-Qahhar. Betul kita. Ketika kita baca ini ayat, itu serem dan menakutkan. Ini yang sering kita sebut dengan sifatul jalal. Jalal itu keagungan, kebesaran. Ada sifat nanti namanya sifatul jamal. Ada jalal, ada jamal. Kalau jamal itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ghafurur Rahim. Jadi kalau kita baca ini takbir Quran. Seandainya dihitung semua apa yang diperbuat oleh manusia, maka tidak akan tersisa di muka bumi seekor binatang pun. Lau yu'akhidullahu nasa, seandainya Allah menghukum manusia bima kasabu, sesuai dengan apa yang mereka perbuat, ma taraka ala dhahriha min dabbah, maka enggak ada satu binatang pun yang ada di muka bumi. Kenapa? Karena Allah Qahhar, Allah Jabbar, Allah Aziz. Berbuat jahat, buat kesalahan,
tembak, dua, mati semua. Seandainya, tapi kalau Allah banyak orang berbuat maksiat dibiarin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang nyimpang dibiarin, artinya tidak dihukum langsung, tidak dihukum langsung. Seandainya dihukum langsung, sudah ada yang tersisa dihukumin. Saya ingin katakan begini, bahwa ketika kita bergaul dengan teman-teman 10 orang, wah ini teman saya, ini teman setia semua. Lama kelamaan kita bergaul, ketahuan ada buruknya. Nih, mulai kesal dia. Besok kok, tuh, besok lagi atur, atur lagi. Seandainya setiap kali, kamu langsung break. Setiap bergaul, pengen mau saya kayaknya, ini orang mementingkan dirinya sendiri, ini orang nggak solidar ya. Seandainya manusia selalu berbuat dosa dan berbuat salah. Seandainya manusia itu semua yang dikerjakan itu dihukum oleh Allah, maka nggak akan ada satu binatang pun yang akan ada di muka bumi. Pasti kena semua. Baik. Bagaimana hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Berarti Allah kalau menghukum satu kampung luar biasa, baca dah tuh. Kita nggak kebayang, kita baru banjir dikit doang, baru tsunami dikit doang, bayangin itu bagaimana kaumnya Nabi Nuh, pas hujan nggak berhenti, banjir luar biasa. Siapa? Lewatin gunung. Sehingga jangan pakai ada mereka. Kira-kira banjir nggak di sini gitu. Kalau mau banjir melelap begitu. Dan dulu juga begitu. Sampai anaknya Kan'an, ketika dia itu kafir, dia nggak naik kapalnya. Makanya Nabi Nuh katakan, ya bunayya kemana? Wahai anakku, naiklah. Tuh. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal. Saya akan naik ke atas gunung. Nanti di gunung akan terhindar daripada air. Lewat. Inna akhdahu alimun syadid. Mati semua. Kaum Samud, kaum Ad, semua. Bagaimana hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita dengar ayat-ayat begitu, hati kita keras. Ya Allah, kita banyak banget dosa. Ya Allah. Nah ini kalau ini terus ada dalam diri kita, ya Allah, ya. Setiap hari, sehingga kita nggak berdaya. Kenapa? Sedihnya kita terus hanyut dengan kesedihan, hanyut dengan ketakutan. Tuh. Ini manul qobat dulu. Qobatnya begitu. Qobat itu, ya Allah. Tuh. Makanya sering tuh dicontohkan. Ada orang yang begini, ini hukuman begini. Ada orang begini, hukumannya begini. Itu biar begitu, ya Allah. Misalnya orang yang nggak sholat, ini nanti hukumannya begini. Ya Allah, ya Allah. Saya banyak banget nih begitu. Ntar lihat lagi orang yang baca Quran tapi nggak tadabbur, terus hukumannya begini. Ya Allah, ya Allah. Nah, karena hati begitu qobat, mengerut, takut. Kadang rasa takut itu membunuh kita. Kenapa sebabnya? Karena kita jadi takut ngapa-ngapain. Salah lagi, salah. Ya Allah, takut nih. Begitu. Ada albas. Kalau kita ini baca ayat-ayat tentang Allah Ghafur, Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Walaupun kita dosa kita banyak, hati kita tenang, senang. Kenapa? Allah Maha Baik, Allah Maha Pengampun. Tuh, hati kita pas.
Jadi wajah kita istibsyar, begitu berseri-seri. Alhamdulillah besok bisa sembahyang, bisa ngapusin dosa gitu. Iya. Maka banyak orang pada sedekah itu karena ingat dosanya gitu. Dengan ini bisa dihapus karena Allah Maha Pengampun. Nah, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang, Allah Rahman, Allah Rahim. Kalau baca begitu, kadang kita jadi sembrono. Betul ya, lepas itu. Keceplosan, keceplosan. Maka ini ada yang nanya al-qabd, ada yang nanya al-basat. Al-qabd itu jadi nyiut, al-basat itu jadi terbuka, atau jadi lapang. Maka ini ungkapannya adalah qabadaka haitsu la yubqika ma'al basti. Allah bikin mengkerut kamu bihaitsu la yubqika tuh ma'al basti, tetapi itu tidak netap itu kabarnya di kamu ma'al basti dengan adanya al-basat. Kita baca ini dua ayat, ayat tentang ancaman Allah, ayat tentang janji Allah. Kan berarti kita akan berada dalam antara keduanya. Jadi ketika Allah khabar dikasih ayat-ayat ancaman kerut bihaitsu la yubqika, enggak netepin kamu ma'al basti dengan al-basat, dengan rasa kuasa. Wa basataka. Kadang kita kalau baca ayat-ayat tentang Ghafurur Rahim, enak, Allah Maha Pengasih, enak, kan gitu kan. Itu berarti Allah basataka, Allah kasih la yatrukuka ma'al qabdi. Tetapi Allah nggak biarkan kita itu terlena sedemikian rupa ma'al qabdi dengan rasa takut. Intinya adalah kita ini sebagai orang yang beriman harus senantiasa di dalam diri kita ada rasa khauf dan ada rasa raja. Khauf dan raja ini itu ada. Jadi nggak dikasih orang itu cuma roja aja sehingga dia nggak punya rasa takut, atau orang takut aja sehingga kayak nggak punya harapan. Dan itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ayat begini, ada ayat begitu. Maka ketika itu kita lihat ayat-ayat kayak begini, ya Allah serem banget, Allah takut. Akhirnya menyebabkan kita nangis sepanjang hari tuh. Udah kayak begitu, ntar ujung-ujung jadi kita nggak ngapa-ngapain. Dan kalau kita itu baca ayat-ayat yang menyebabkan al-basat, hati kita jadi senang, kadang-kadang itu jadi terlebur. Apa dan juga Allah ampun. Ini kan kita orang beriman, kita kan sembahyang, kita wudhu juga rontok kan gitu kan, bayang dikit juga dosa kita rontok kan begitu. Akhirnya jadi gampang buat nasihat, entar juga diampunin kan gitu kan, bikin dosa entar diampunin karena itu yang ada basat tua. Nah karena basat tetap mandi, tapi haitsu la yatrukuka, Allah nggak biarkan kau terus dalam keadaan terlena merasa Allah pengampun, Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Maha baik dengan hambanya. Tapi ingat, Allah bacakan itu, maka Allah menterbiah kita. Itu hampir semua ayat-ayat kalau habis ngomongin tentang ancaman, habis itu ngomongin tentang ampunan, keras lembut, didempetin. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ini senangnya selalu didempet tuh. Coba dah baca ayat-ayat, baca surga, neraka, surga tuh. Kadang itu dempet banget tuh. Kadang itu dempet tuh. Dicontohkan itu berkenaan dengan ini. Dibacakan la taqnatu min rahmatillah, janganlah frustasi dari rahmat Allah. Wah, gitu kan. Ada harapan. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Allah ampunin dosa semua. Kan dosa tuh. Senang kita. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan tuh. Ini tuh ayat-ayat yang bikin kita senang tuh. Inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Sesungguhnya aku Maha Pengampun
buat orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh. Tapi intinya bahwa itu ayat-ayat yang bikin kita baset, dan kadang tuh kita bersyukur pada Allah. Allah tarbiyah kita, Allah didik kita dengan ayat-ayat yang berdampingan, supaya apa? Kita biar senantiasa khauf dan roja ada selalu ada. Ngomongin neraka, wa yauma naqulu li jahannam, ketika kami berkata ke jahannam, kata Allah, halim talati, apakah telah penuh? Wa taqulu, jahannam itu berkata, hal min masjid, ada lagi tambahannya, Allah tambahin lagi, begitu. Habis ngomongin masalah neraka yang begitu banyak, penuh, udah begitu, apakah udah penuh? Ada tambahan lagi, Allah, neraka tuh pengen bakar lagi. Ayat berikutnya, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Tuh lihatin, surga dideketin buat orang-orang yang bertakwa, ghayra ba'id, kagak jauh. Jadi pas dengerin cerita itu neraka jahanam, orang tuh penuh, luar biasa ya. Dan surga ditnah. Jadi itu ada al-qabd, kemudian ada al-basd. Biar hati tetap ada apa? Rajian, khaifan, rajian. Selalu berlebih-lebihan. Baca dan antara ayat Quran, mulai ke bait-bait. Kalau udah ngomongin surga, neraka, ancaman, kemudian ada yang namanya janji. Kenapa? Allah pengen didik kita biar kita ini tetap senantiasa punya rasa harap kepada Allah dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala secara bersama-sama. Lah ini kita memang langkah kita masih begini. Alhamdulillah, barangkali kita senantiasa begitu. Ada tuh selalu itu udah cakep, udah ciri orang beriman. Tapi kalau mau makom kita lebih tinggi daripada itu, nah itu makomnya apa? Makomnya arif billah. Ini sebenarnya masih menjalankan tentang arif billah. Itu bagaimana itu orang arif billah? Apakah dia nggak punya harap, nggak punya rasa takut? Kan begitu. Nah ini dia, luar biasa. Apakah nggak ada rasa harap sama rasa takut? Terkiah kepada yang berikutnya adalah di mana wa akhrajaka anhuma. Lihat kaidahnya, qabadaka bihaitsu la yubqika ma'al basti wa basataka bihaitsu la yatrukuka ma'al qabdi. Nah ini yang ketiga nih, wa akhrajaka anhuma, kau dikeluarkan dari keduanya, dari qabd dan basat. Kagak ada qabd, kagak ada basat. Jadi nggak ada takut, kagak ada harap. Jadi nggak ada tuh orang para arif billah itu ibadah karena pengen surga, nggak ada. Luar biasa. Kenapa dia ibadah? Karena takut masuk neraka, nggak ada juga. Wa akhrajaka, dan mengeluarkan kamu anhuma, dari al-qabd wal basat, kaila takuna li syai'in dunahu, supaya kamu apa? Tidak ada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa ibadahnya al-arif billah itu bukan karena pengen masuk surga, juga bukan karena terhindar dari neraka. Kalau ngomongin neraka surga itu haknya Allah. Biar kali saya ibadah ratusan tahun, kemudian Allah masukin saya neraka, itu haknya Allah. Ini tinggi nggak kira-kira ini kelasnya? Ini kelasnya udah kelas tinggi lagi ini maksudnya. Tapi walaupun kalimatnya wa akhrajaka, kayaknya khitabnya kepada kita satu persatu, yaitu orang Islam. Maksudnya adalah ketika kita ini memang harus khauf dan roja, dan itu yang senantiasa
Yang senantiasa diajarkan Quran juga mengajarkan kita rasa takut neraka, rasa pengen masuk surga. Itu tahapannya sudah bagus, karena itu adalah derajat orang-orang beriman. Tetapi buat orang-orang yang arif billah, Allah keluar itu dia dari rasa kabut dan rasa paksitnya di luar. Supaya apa? Udah yang diinginkan derajatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mana? Paling juga yang paling kita bakal tanya, emang ada orang yang begitu kan? Ini kan pertanyaannya, emang ada orang begitu? Tentu hal-hal yang demikian ini tentu saya ingin katakan begini, bahwa ada orang cinta pada Nabi kita Muhammad SAW, rindu pada Nabi kita, rindu banget. Dia tinggal jauh dari Nabi, pengen buat ketemu Nabi kita Muhammad SAW. Sampai rindunya itu bikin badannya kurus kering, jadi kayak orang sakit. Satu masa kita punya kesempatan lah dia untuk ke Madinah bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasul tanya, kamu sakit? Enggak ya Rasulullah. Kenapa kok kamu kurang makan? Enggak ya Rasulullah. Kenapa kamu bisa kurus kering kayak begini? Jawaban dia, karena saya cinta, saya rindu pada engkau. Saking rindunya itu pengen banget ketemu dengan Rasulullah SAW. Lihat ya, Nabi kita Muhammad SAW ngajarin, ya, cintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintailah aku, kata Nabi. Lihat ya, perhatian. Cintailah aku karena Allah cinta kepadaku. Ya. Cintailah aku, kata Nabi, karena Allah cinta kepadaku. Kenapa kita cinta pada Rasul? Karena Allah cinta pada Rasul. Makanya ajakannya adalah kalau kita mau jatuh cinta itu cintanya harus kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita benci pada siapa? Kepada orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah begitu patokan biar kita bisa lihat siapa diri kita. Kalau kita masih cinta kepada orang yang mana orang itu berbuat soleh, orang itu buat maksiat, orang itu masih dipertanyakan nilai gimana. Orang main bola pintar, cinta banget sama main bola lah, luar biasa nih. Karena ente teman bola, terus lihat orang main bolanya bagus, terus ente cinta pada dia. Lihat dia suka maksiat, waspada. Maka arahkan cinta kita kepada Innallaha yuhibbul muttaqin, cari orang bertakwa. Innallaha yuhibbul muhsinin, Allah cinta pada Allah. Innallaha yuhibbul mu'minin, orang beriman. Innallaha la yuhibbul kafirin, innallaha la yuhibbul fasiqin, innallaha la yuhibbul zalimin. Innallaha, itu yang paling penting. Jadi kalau nggak suka orang zalim, nggak suka aja, karena Allah tidak menyukai. Ini jelas kira-kira. Oke. Berarti mencintai seseorang itu kita lihatin karena dia apa? Karena kezalimannya, atau tidak suka karena kezalimannya, karena perbuatan maksiatnya, bukan pada zatnya, tetapi kepada amalnya. Suka tidak suka itu tergantung amalnya. Nah ini kemudian lantas apakah ada orang-orang yang model kayak begini? Ternyata sahabat-sahabat Nabi itu begitu. Dia memang nggak peduli itu apa surga, apa neraka dan seterusnya. Contohnya Mu'adz bin Jabal ketika dia sedang sakaratul maut. Tuh, sakaratul maut. Apa ungkapannya Mu'adz bin Jabal? Ya Rabb, tuh, ikhlaqlah aku,
bikharakatik, dengan cekekan engkau. Wa rabbi innaka la ta'lamu anni uhibbuk. Tuh lihat, dia lagi sakit-sakit teman, cekeklah saya dengan cekekan engkau. Sungguh engkau tahu wahai Tuhanku bahwa aku mencintai engkau. Orang lagi sakit sakaratul maut, masa bayangkan itu, tetap lihatin bagaimana kecil. Maka sahabat Nabi lapar, sakit, capek. Kenapa? Cinta kepada Allah. Kita pun begitu. Yang ada yang mungkin bisa dibayangkan, cinta zat dengan zat itu adalah mesti antara seorang dengan kekasih, misalnya, itu baru itu ada cinta. Maka dia ada pengorbanan. Iya, pengorbanan. Contohlah kita cinta sama anak kita, coba bayangkan. Iya, sakit, aduh, disuruh biarin, gue malu. Orang gue minjem duit, yang penting anakku baik, gue obatin, disuruh begitu lagi gitu. Begitu cinta orang tua tuh kemana? Apa ada orang yang cintanya sama Allah begitu? Kan kita katakan bahwa sifatnya orang yang bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti al-arif billah, dia nggak peduli kalau kita nih sama orang tua kita kadang-kadang begitu. Apaan, kemarin gue minta beliin anak nggak dibeliin, kemarin gue sekolah aja mau disekolahin. Jadi terbatas dengan apa yang dilihat dan dikerjain. Tapi kalau dia banyak perbuatannya, banyak yang dikerjain, jadi cintanya punya cinta karena apa? Karena dia banyak perbuatan. Nah, ada anak tuh gak kayak begitu. Anak gue di sekolah ini yang jelas itu orang tua saya, dan saya harus bakti padanya, harus begitu. Nah, ini juga orang-orang yang arif billah, itu dia nggak ngelihat nikmat yang dikasih sama dia atau penyakit yang dikasih Allah, dia nggak ngelihat itu. Pokoknya dia jalanin ibadah terus aja, nggak pakai ini supaya kalau ibadah begini supaya ini, nggak ada begitu. Yang dia walaupun dia ibadah terus menerus, kemudian hidupnya susah terus menerus, dia akan terus. Itu berarti cinta banget itu. Cinta banget. Maka ini tentu lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW yang pertamanya lah. Lihat Nabi hidup seorang Nabi, Nabi rumah kecil banget, hanya kecil, peralatan rumah seadanya, hidup panjangnya susah, banyaklah lapar, kerjain tugas ini, tugas itu, tugas ini. Nabi nggak pernah punya duit lama gitu, punya duit 1 miliar, sok habis sudah, 2 miliar, sok habis sudah, enggak, lapar sudah. Lihat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda? Ini tentu satu sabda yang kadang-kadang menurut benak kita kayaknya kurang enak begini. Nabi pernah bersabda begini, harta dunia kau pegang dia itu buruk buat kamu dibandingkan kan harus lepaskan. Seandainya gunung Uhud ini Allah jadikan emas buat saya tidak ingin ini emas ini dengan saya melebihi 3 hari. Saya tidak ingin ini emas ada sama saya melebihi dari 3 hari. Kecuali sedikit saya sisakan untuk bayar utang. Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kalau kita nih jadi ustaz terus dilayanin ya nggak, terus begini diamplopin kan gitu kan, enak banget jadi ustaz kita tiap hari gojek kerja tiap hari pagi sampai sore, bisa sama anak kadang sama bini, anak nangis mulu kan luar biasa.
Ustadz enak banget tidur ngajar bentaran amplopnya luar biasa. Nah kita lihat modelnya kayak begitu itu gitu. Sehingga apa Ustadz tuh harus ini mobil cakep terus teradang beliin Allah luar biasa. Kan jadi kelihatannya enak tuh begitu ya enggak? Apa ada Nabi begitu? Enggak ada tuh begitu. Allah kasih hadiah ada orang kasih ada yang kasih amplop ada, sebenarnya ada. Lu mana dia tuh? Semua tuh begitu. Bahkan yang ada kisah Nabi lapar mulu, Nabi lapar, sering banget model kayak begitu. Bagaimana kok Nabi pakai lapar lagi nih jadi dia aja nggak lapar bagaimana jadi Nabi lapar? Bagaimana cintanya ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Nabiullah Sulaiman alaihissalam, luar biasa, kekayaan dan kerajaan yang luar biasa. Itu sedemikian itu masih makan tuh semua daripada rakyat yang kasih makan sama dia. Ketika lagi masih makan dia perutnya dalam keadaan lapar tuh, luar biasa. Aisyah radhiyallahu anha ketika Muawiyah bawa upeti itu buat istri-istrinya Rasul, sekarang emas tuh. Bilang sama jariahnya, panggilin fakir miskin suruh mari, bagiin sama dia tuh, bagiin semua sampai tidak tersisa sedikit pun, enggak tersisa sedikit pun. Sampai pada waktunya kemudian lantas pada waktu sore ketika ingin berbuka, dia kemudian jarinya bertanya, karena kita mau buka pakai apaan ini gitu, emang ada apaan gitu. Terus gitu nih bukanya pakai daging, ya kenapa kamu ngomong tadi itu hampir silat untuk kelupaan gitu. Kalau kau bilang gitu mau buka pakai daging, saya sedikit. Luar biasa. Maka itulah kita sering baca dalam surat Al-Waqiah, thullatun minal awwalina wa qalilum minal akhirin. Tuh lihat. Dari dulu nih zamannya sahabat itu, kalangan sahabat itu banyak. Tapi kalau sekarang ini tinggal sedikit. Kendati pun sedikit, ada nggak? Ada, wa qalilun minal akhirin. Hal yang seperti kayak begini, ini emang perlu kita pengen meningkatkan. Dari tadinya dari mana kita itu berada pada posisi itu basatoka qabadoka hatta tuh lu la yubqika tuh ma'al qabr qabadoka tuh qabadoka hatta la yubqika ma'al basti wa basatoka hatta la yatruka ma'al qabdi. Nah, ini yang terakhir ini adalah ini al-arif billah nih, akhrajaka anhuma tuh. Ini yang kagak dikeluarin tuh dari khauf dan rojak, takut surga dan neraka, pengen dapat ini nikmat atau ini zikiran, pengen karena ini dan itu, berzikir pengen dapat ini, kalau mau itu gampang kawin nih baca nih, kalau mau kaya ini baca nih, mau ngerjain nih ini itu masih dalam kalangan biasa. Kalau udah arif billah udah nggak ada begini begitu, bacain. Dia baca itu karena emang disuruh Allah, karena itu ngikutin tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terkait dengan takut meneraka, tidak terkait dengan pengen masuk surga. Makom ini cukup tinggi. Kalau kita mau lepasin bisa, tapi kalau kita masih pegangan aja, susah kita. Bagaimana kan kita hidup pun nggak nyampe. Baikkan, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa memberikan manfaat buat kita sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala madha ashrafna fatub taghsil li kulli hawba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولى
شيوخنا والآل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.